Baik, kita akan berdialog, kita akan tanya jawab, kita akan berdiskusi dari apa yang sudah dipaparkan oleh Om Salim tentu saja. Dan tadi juga sedikit saya memberikan footnote, gitu izin Om Salim cuman ngasih footnote sedikit dari perspektif-perspektif yang mudah-mudahan itu juga melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Tetapi ternyata aliran dan arahnya nggak jauh gitu dan mudah-mudahan kita lebih holistik dalam memahami. Baik. Saya sebenarnya banyak pertanyaan tapi karena kita mau dialog bersama, 3 penanya awal dulu boleh? Nah dari Mas Andi, Pak Dokter. Oh disuruh. Nah itu. Selamat sore Om Salim, Kang Abu. Berdiri ya. Ya, oke. Pertanyaannya ke Om Salim mengenai tentang beberapa saya pernah dengar bahwa Indonesia banyak dipengaruhi oleh Bhairawa Tantra. Apa Mas sorry? Bhairawa Tantra. Apakah Buddhis yang Borobudur juga ada singgungan dengan Bhairawa? Terima kasih. Halo, ya. Mau langsung direspon Om? Oh, tunggu dah ya. Tunggu. Iya, biar satu kesatuannya. Bayi apa tadi? Bhairawa. Bhairawa, oke. Satu Bhairawa. Mas Andi ya. Oke, Pak Dokter silakan. Kang Abu, Pak Salim, pertanyaan saya sederhana. Kalau kita mendapatkan suatu peristiwa atau kejadian, ada langkah-langkah nggak atau step-stepnya sampai kita menuju satu keputusan? Peristiwa kejadian kepada keputusan gitu ya? Iya. Oke. Terima kasih Pak Dokter. Satu lagi mungkin dari ibu-ibu, bapak-bapak yang di Ibu Lia, mangga, punten. Iya, pakai mic biar kedengaran. Terima kasih Om Salim, Kang Abu. Saya muridnya Kang Abu, tapi saya tukang bolos. Karena saya tinggalnya di Denpasar. Jadi kalau pas lagi ke Jakarta, saya join ke Rumah Putih ya Kang ya. Mohon maaf, udah hampir setahun nggak ketemu. Udah setahun bolos. Jadi saya ngejar sampai ke Borobudur gitu ya. Sebenarnya saya bukan nanya, tapi saya mau sharing bahwa jujurly, sebelum berangkat ke sini saya dalam proses baru belajar sih tentang surrender sama acceptance. Kira-kira sebulan terakhir gitu ya. Karena kebetulan saya ada keponakan dari Belgia yang memang praktisi untuk meditasi kayak gitu sampai mengejar ikut vipassana di Gadok, kemudian ikut saya ke Bali, dia ambil di Ubud, ambil meditasi dengan monks Buddhism. Kemudian sekarang lagi ke Jakarta gitu. Jadi waktu saya bilang saya ikut retreat ini, she is the one yang very happy gitu dan nanya-nanya terus tiap hari. Did you go to Borobudur? Tell me about that. Belum, baru besok gitu ya. My point is, kok aneh sebenarnya ya. Sebenarnya there is nothing coincidence ya. Pada saat saya bergaul sama dia, we had a discussion dan kesimpulannya adalah surrender and acceptance itu sebagai keywordnya. Tiba-tiba kemarin Om Salim, tadi pagi sih kayaknya ya, nggak boleh nangis sekarang ya. Itu yang saiki neng kene ngene dan aku gelem. Saya tadi gini, jelep gitu ya. Kemudian Kak Abu siang ini bicara soal intinya adalah bagaimana kita belajar ketenangan dalam menerima realitas. Dan saya kalau bikin catatan pakai pointers doang. Jadi ada tulisannya ketenangan dalam menerima realitas, al-haq and truth. Kesimpulannya, saya juga pernah dengar tentang align with the universe. Jadi in this case, saya cuma mau confirming aja yang saya pikir-pikirkan kemarin sebelum kesini. Walaupun kesini nggak tahu tadi tujuannya untuk apa, mohon maaf. Cuma pengen ikut retreat Waisak karena dulu lihat lampion-lampion gitu ngeces. Udah 5 tahun nggak kesampean. Tiba-tiba Coach Adina nawarin, mau ikutan ini nggak? Ada Kang Abu, mau gitu ya. Padahal nggak tahu juga mau ngapain. Ternyata gini, loh kok gue dapetnya kayak gini sih. Sampai kemarin pagi saya nangis bombay di pojokan waktu Om Salim sharing tentang the message from Borobudur. Gitu sih, thank you so much. Oke, thank you. Ulia boleh tepuk tangan. Oke, mungkin kita respon dulu tadi tentang Bhairawa, terus
bagaimana sih Om antara peristiwa, kejadian dan keputusan dan the moment of surrender dan acceptance tuh mungkin nanti boleh dikupas. Silakan Om Salim. Atau nanti gantian ya. Oh iya, boleh. Gini ya, saya minta izin boleh ya, nerangin sedikit tentang Tantra. Jadi nanti mudah-mudahan terjawab urusan Bhairawa ini. Dalam perkembangan tradisi Buddhis, tentunya sering sekali bersinggungan dengan local context. Ya. Di India, pada waktu itu ada praktek yang namanya Tantra. Tantra itu artinya mengikat, jadi intinya menggunakan fisiologi manusia, kita sebagai manusia, membantu apapun yang ingin dituju. Dari segi, mungkin dari segi tradisi Shiva atau itu agak lain dengan tradisi Buddhis, right? Nah, intinya gini, Tantra ini juga dibagi menjadi beberapa macam. Yang paling sederhana itu misalnya seperti tulisan di Indonesia yang namanya Sanghyang Kamahayanikan, yaitu membicarakan mengenai Mahayana sebetulnya. Jadi tadi kalau kita membicarakan mengenai realita, ini menarik sekali. Aku tadi cerita, saya untung dibantu oleh Dani tadi, Prof. Dani. Saya tahu tasawuf, tahu apa, dibantu oleh beliau. Nah, kalau memang reality ini tadi yang jadi gini, di Buddha Dharma dibedakan tentang yang namanya Samverti Satya dan Paramata Satya. Samverti Satya ini kadang-kadang diterjemahkan conventional truth atau conventional reality. Oke. Ya, kemudian yang Paramata Satya ini yang disebut ultimate truth atau fact. Ada dua. Samverti Satya atau conventional truth ini the everyday truth, kenyataannya seperti apa. Karena sebutannya Samverti berarti yang dari pandangan yang terselubung, yang tidak jelas, ini biasanya akan bersifat subjektif. Karena you interpret what is real. Nah, ini, tapi Paramata Satya ini akan dicari sampai what is it ultimately seperti apa. Tadi saya tanya udah nih, sangat-sangat 1 jam sangat informatif. Saya senang sekali. Terima kasih sekali. Mengenai Al-Haq, lalu dari katakan itu hanya satu dari 99 nama Allah dan sebagainya. Then I can feel how beautiful about the way it's put together ya. Nah, misalnya terus kok diterjemahkan reality, that move me a lot. Yeah. Allah, Al-Haq, realita. Kita ini padahal ya, kalau boleh disimpulkan, dalam usaha menjalankan penghayatan ajaran atau dari tradisi yang dipaparkan di Borobudur, tradisi Buddha Dharma, itu boleh disebut Yata Bhuta Darshana. Darshana ini melihat, to see, to comprehend, Yata Bhuta yang sebenarnya ada. Nah, yang sebenarnya ada ini sering dimengerti dengan realitas. Kadang-kadang, makanya dibedakan dua tadi. Karena yang pertama yang namanya Samverti Satya atau conventional truth and all this, ini selalu berbarengan dengan yang namanya juga ultimate truth with it, gitu. Jadi meskipun
itu subjektif, tapi on the other side of the coin itu ada sesuatu yang ultimate. Nah, tujuannya agak lain di sini. Bukan agak lain, sebetulnya sama. It's incredibly agak lain caranya maksud saya. Kalau kita bisa access that ultimate truth, ya, yang tadi namanya ini macam-macam, bisa dikatakan primordial awareness, misalnya, yang dari dulunya ada primordial, jadi dari mulanya seperti itu. Bisa dikatakan the actual nature of mind, gitu. Bisa juga dikatakan yang namanya tata gata garba. Ini adalah, maka sering diterjemahkan Buddha nature. Buddha dalam hal ini adalah tergugah, right? Penggugahan. The nature of penggugahan, the actual ultimate nature seperti apa. So you started to feel, kalau kita dari kata-kata itu, you started to feel seperti apa yang namanya ultimate truth. Nah, ultimate truth itu punya beberapa ciri-ciri. Yang pertama yang jelas, you cannot describe it. Yeah. Yes. You can only feel it. And hanya bisa, sebab kalau kamu terangkan, itu nggak bisa karena itu adalah karakteristik dari semua keberadaan yang mendasari semua keberadaan ini. Tujuan Buddha Dharma berarti salah satu teknik mengakses ultimate truth ini. Sama ini tujuannya, mengakses realita. Karena di ultimate truth ini, semua yang tadi dikatakan, konsep, kecenderungan, inclination, dan semuanya no longer there. Bahkan gender, names, things no longer there. Jadi dikatakan at that point itu you experience as it is. Kata-kata yang digunakan misalnya tatwa seperti ini atau kadang-kadang artinya seperti yang sebenarnya ada ya seperti ini gitu. Tadi saya sebetulnya tanpa izin dari kalian saya menggunakan kebisaan untuk tahu tadi. Sebab menurut saya lebih penting kita karena waktunya sedikit ngerti kurang lebih rasanya. That ultimate truth itu mendekati itu Abu. Ya mendekati kebisaan untuk tahu. The capacity for us untuk tahu ini. Bahkan lalu dikatakan tanpa itu juga nggak ada hidup kan. Makanya definisinya biasanya ada sangkut pautnya dengan clarity, light, shining, of course awareness. Jadi ada beberapa aspek yang jelas. Yang satu itu yang satu namanya light or clarity. Clarity itu maksudnya gini Abu. Jadi dalam kalau di kamar yang gelap kita hanya bisa melihat jika ada light. Nah, ultimate truth ini original mind ya ini itu yang memungkinkan kita untuk bisa tahu, bisa lihat, bisa dengar dan sebagainya. Makanya tadi saya gunakan kata kebisaan untuk tahu. Right. Nah, untuk nembus ini Andi, ini tadi Kang Abu ini mengatakan rintangannya tadi kita bisa lihat ya all that jiwa and all that. Ini juga similar. Kita ini punya strong conceptual thing tentang yang namanya Salim, yang namanya Andy segala macam. Bagaimana caranya nembus ke situ? Bhairava ini termasuk salah satu tantra yang mungkin bisa disebut Anuttara Yoga Tantra. Kelas tantra yang tertinggi. Karena apa? Karena mereka menggunakan fisiologi sistem yang sebetulnya bukan anatomikal. Mereka menggunakan
energi yang ada di badan ini. Dikatakan, untuk yang dokter ini juga menarik, dikatakan dalam badan ini ada suatu sistem, ada 3 nadi di tengah, kanan, kiri, you all know that, right? Nah, dan dikatakan terus ada yang namanya vayu atau chi dalam bahasa one aspect of that vayu yang kita kenal sebagai prana misalnya, right? Dikatakan selama kalau kita misalnya marah itu jelas mempengaruhi fisiologi kita. Oke. Makanya tangannya, mukanya merah. We put that because somehow you activate this particular vayu on the right side. Ini ada namanya semua, pinggalan. Nah, kalau kita ingin mengalami yang ada sebenarnya, itu jika kita bisa melompati konsep of I tadi, akunya ini. Ini yang mau dilompat ini, lompati I lagi. Kita ini sebetulnya bisa mengalami hal itu dalam hal sehari-hari. Misalnya kalau kita lagi bersin, cing gitu, itu enggak Salim yang bersin, you just do it. Ya, atau dikatakan kalau kita dalam proses pingsan, itu the identity of I itu hilang. Lalu mestinya ditanyakan kan ya, kenapa kok repot minta supaya nggak ada I? Tadi yang kita katakan tadi loh, I ini selalu punya tadi klisa, punya konsep, punya keinginan, punya kecenderungan. Jadi kita nggak mungkin bisa mencoba mengatasi itu kalau masih tetap ada konsep I-nya. Jadi dicari untuk that point, sweet spot di mana I-nya nggak ada, right? Tadi ngatakan misalnya yang mau bersin atau kita mau pingsan atau mau tidur. Misalnya dikatakan right on the deep dreamless stage to sleep, dikatakan itu very short time, ada begitu juga. Atau kalau orgasme. Dan yang sebetulnya yang akan terjadi yang pasti juga proses kematian itu. Ada 8 dissolution process. Nah, one process itu betul-betul yang namanya Salim, emosinya segala macam really stop. Yang terus ini nanti bebas dari itu. Ganti chapter ceritanya. Right there, right? Nah, jika right there, dengan hilangnya itu sama dengan kalau wahyu kita ini masuk ke central channel. Jadi Bhairava atau Anuttara Yoga Tantra yang disarankan itu punya latihan tersendiri di mana kamu visualisasi, dibantu dengan visualisasi tapi juga dibantu dengan ini quite high tech, quite high technology sebetulnya to force this vayu into the central channel. Oke. Dan makanya kadang-kadang dikatakan tantra latihannya itu dengan ada hubungannya dengan hubungan intim dan sebagainya. Yeah. Itu it's similar way untuk karena jika dikatakan jika misalnya ya di waktu orgasme gitu pada saat itu it's not you just sheer feeling. Few seconds later, different matter. Tapi at that point, it was not feeling. Nah, logikanya gini. Biasanya saya itu jadi Salim. Tapi why not untuk menghilangkan si Salim ini, saya memilih untuk meminjam sosok lain. Misalnya Bhairava. Nah, Bhairava ini yang diambil di situ adalah ada misalnya simbol energinya misalnya. Makanya terus misalnya kadang-kadang ada gambar menginjak
manusia gitu ya, di bawah di sini. Ini dalam bahasa Jawa ini sebenarnya yang diinjak ini sebenarnya kamanungsan, apa sifat-sifat manusia yang menggodali kita. Oke. Yang di sini. Ini sama sekali tidak benar dikatakan mengorbankan bayi segala macam. Intinya kita betul-betul ingin meninggalkan manusia apa sifat-sifat manusia yang egotistical, yang apa selalu fair eye dan sebagainya. Dan juga misalnya Pak Rawa itu kadang-kadang dilihat memegang tengkorak misalnya. On skull gitu. Oke. Ini juga sesuatu yang apa semuanya punya arti representasi kita juga dan terus megang seperti pisau gitu untuk memotong kebutuhan kita to slice dan jadi sekaligus memaksakan kita untuk mempertajam kemampuan untuk saya gunakan kata mindful, right? Artinya untuk awas, untuk sharpness to do that, dengan visualisasi seperti itu, dan ini tambah lama tambah rumit loh. Misalnya ya, kala cakra gitu. Kala cakra itu harus bisa memvisualisasikan lebih dari 300 tokoh at the same time. And all that. Jadi tujuannya kamu dengan konsentrasi setajam itu, and then kamu dengan ada sistem pernafasan yang kuat spesifik, kamu paksakan value dari yang kanan, yang kiri, semua masuk ke central channel. Apakah itu ada di Indonesia dulunya? Yes. Bahkan kalau kita lihat, sebelum Borobudur dibikin, itu Candi Kalasan itu selesai. Hampir sebelum Borobudur mulai. Candi Kalasan ini juga tantra. Tapi tidak Anuttara Yoga Tantra, tidak seperti Bhairava. Sebab Bhairava ini menggunakan ini ya, channel dan sebagainya. Tapi prinsipnya sama Andi. Yaitu membayangkan Tara sekarang yang kita gunakan. Tara ini representasi action yang membawa kebajikan. Ya, jadi Tara itu biasanya dibayangkan apa kakinya satu udah turun, siap untuk just ready to action. Biasanya asosiasinya dengan Buddha Amoghasiddha yang jadi daripada jadi salim, ya bayangkan, makanya mempunyai istilah seperti itu, creation stage. You create apa seperti Tara ini, lalu hanya visualisasi. Dengan Tara kamu bisa kemana-mana. Yang jelas nggak usah urusan visa, nggak usah minta gitu, apa. You can go anywhere karena if you Tara like that dan kembali lagi mengenai pamrih ya. Ini pamrihnya landasannya semua selalu tujuan tantra itu sepertinya apa? Hanya mempercepat dicapainya state penggugaan. Oke. Tujuan tantra itu mempercepat. Dikatakan kalau dalam proses biasa ini dengan menjalani bodhisattva dengan kebajikan dan ini dikatakan 3 kalpa yang tak terhitung lamanya. Tapi dengan tantra bahkan ada beberapa yang mengatakan this lifetime we can do that. Kita bisa. Nah, dengan ada tara seperti itu, makanya dengan puja, dengan segala macam, ini artinya kita ngalap berkah tadi ya, kita membuat banyak sekali punya, mengumpulkan punya, dengan punya itu akan membantu kita membayangkan kita sebagai ista dewata istilahnya, atau dewa pilihan kita, dalam hal ini adalah tara, untuk activate anyway. Kamu mau membantu saudaramu yang lagi penyakitan, yang kalau sebagai Andi nggak bisa, tapi visualisasi sebagai Tara kamu bisa. Gitu. So itu sebetulnya hanya teknik. Jadi Bhairava itu nanti sebetulnya kalau kita baca ada beberapa raja yang merasa harus memiliki
kebiasaan yang lebih untuk menyejahterakan rakyatnya. Tujuannya seperti itu. Makanya mereka menjalankan teknik seperti itu. Apakah Borobudur itu tantra? Absolutely not. Karena Borobudur tujuannya justru menerima bahwa seperti Kalasan, Candi Sari, Candi Sewu itu tantra, Borobudur itu non-tantric. Karena tadi tujuannya apa? Untuk alat berkah, right? Jadi semua orang bisa. Makanya yang gampang dan sebagainya. Jadi sebetulnya tidak sesuatu yang negatif, tidak sesuatu yang mengerikan kalau dijalankan secara benar. Oke. Jadi Bhairawa itu memang dulunya ada di sana, cuman ini jarang sekali diterangkan di Indonesia. Sekarang ini malah lebih-lebih lagi, enggak cuma Bhairawa ya, kan yang di offer untuk tantra ini macam-macam sekali, misalnya Jambala atau dewa yang membawa untuk keuangan dan sebagainya. But anyway, that's it. Does it help? Ya, oke. Oke. Terima kasih. Jadi itu pokoknya salah satu teknik ya Om ya. Teknik untuk high-tech. Akselerasi kali ya kalau tadi saya tangkap. Betul. Akselerasi mencapai suatu titik di mana physiologically the sense of I itu absent. Kalau mati beneran kan ya cuma bisa sekali. Ya. Ya kalau orgasme mungkin ya agak repot pada waktu itu. Terus gini-gini makanya diciptakan dengan teknik ini. Oke. Terima kasih Om. Mungkin itu ada relate dengan akselerasi tadi dengan tadi pertanyaan dari Dr. Hendris adalah peristiwa, kejadian, dan keputusan gitu. Bagaimana kita menangkap peristiwa dan kejadian dan menjadi keputusan tuh mekanismenya gimana sih? Atau mungkin nanti kita kaitkan dengan bagaimana mengambil keputusan yang supaya sesuai dengan yang seharusnya lah gitu kira-kira. Amazing question. Jadi sebetulnya dalam Buddha Dharma persis persoalannya seperti ini. Kalau kita mengambil keputusan, meskipun misalnya seorang dokter ya, kamu mau pilih obat yang ini atau obat yang ini. Ini kan selalu agak ada kebimbangan. Nah, apapun yang biasanya diputuskan itu itikadnya baik. Tapi kita kan nggak ngerti, ini benar atau tidak. Seperti akan efektif atau tidak dan sebagainya. Makanya lalu diterangkan mengenai pamrih tadi, mengenai motivation and all that. Jadi yang ditekankan pertamanya itu tentang motivasi ini. Right? Motivasinya dulu yang harus benar. Kalau motivasinya hanya ingin jadi terkenal atau hanya jadi tersohor dengan menjalankan operation ini atau operation ini, then it's questionable. Dikatakan itu relate dengan keputusan yang kamu kerjakan. Nah, kalau ada sesuatu peristiwa, makanya how do we decide in life? Makanya dikatakan, kalau motivasimu yang paling safe, insurance yang paling safe, ini pertanyaannya, ini akan membawa manfaat untuk yang lain atau tidak? Kalau tidak, ini merugikan atau tidak? Dari kitanya, sebisa-bisanya. Ini belum tentu loh, ya, tapi sebisa-bisanya. Lalu di sini kita baru mulai menggantungkan dari berkah yang kita punyai tadi. Artinya berkah itu how to push the situation seperti begini. Jadi teknik dari disiplin yang ditekankan ini first, apapun yang ada itu mau tidak mau akan subjektif dari semua. Jadi dilandasi dulu motivasinya, dilandasi dulu tujuannya. Jadi dengan demikian eliminate the risk from ourselves dulu. Terus kemudian yang kedua ini kamu depend on what you need to do ya untuk memutuskan A atau B. Nah terusannya ini agak enak. Artinya sebetulnya mengenai misalnya mengambil keputusan untuk mengoperasi atau tidak gitu ya misalnya. Itu
dari pihak dokternya hanya sampai memutuskan, oke, I will do the operation. Setelah motivasinya beres, setelah pengetahuan kita terapkan sebisa mungkin, and then you will do the best, that's all you can do. Mengenai operasi ini sukses atau tidak, it's up to him. Tergantung dari pasiennya. Makanya selalu dikatakan Trimandala, yang mengerjakan, yang penerima dan pekerjaan itu sendiri. Tiga-tiga itu suwung, empty. Jadi hasil apakah selalu sama dengan intention? Belum tentu. Makanya di sini click like that. Nah di sini pentingnya motivasi, dan dikatakan semakin kita banyak hal seperti itu, semakin kita ini membuat keputusan yang meskipun agak aneh, biasanya membawa hasil yang lebih bagus. Tekniknya seperti itu sih. Jadi bukan untung-untungan, tapi tergantung dari landasan motivasinya untuk sebagainya. Oke, tapi mungkin kalau boleh nambahin Om, Ya. kan si motivasi itu banyak ya. Kita tuh pengen A, pengen B, pengen C, the best way gitu. Misalnya kayak makan nih gitu, kan gak harus semuanya tetapi bisa terganggu oleh ego, keinginan, bahkan mungkin udah kenyang juga karena masih pengen tambah lagi, itu hal yang sederhana gitu. Gimana sih memfilter supaya kita beneran memilih sesuatu yang in a proper way tadi gitu Om, virtue lah. Makanya tadi sebetulnya motivasinya selalu ini Borobudur style. Ya. Ya. Apapun yang kita kerjakan, ukurannya ini dulu. Apapun yang kita kerjakan, ini benefitnya apa sih untuk orang lain? Ini style dari Borobudur. Migunan itu Prapinglian ini. Sesudah itu paling tidak, ini merugikan yang lain atau tidak. Saya kebetulan senang tahu goreng, misalnya. Tadi yang saya ceritakan. Kita berempat. Tahu gorengnya tinggal 3 potong. Gimana ya? Ambil apa enggak ya? Ini pun sudah tekor nih. Jangan-jangan yang lain juga senang tahu goreng. Lalu motivasinya kalau bisa bantu yang lain, yang ini kalau tidak, paling tidak merugikan. Timbul ide yang bagus mungkin ya. Tahu gorengnya kamu paksakan ke temanmu. Padahal sudah tahu dia nggak suka tahu. Sama wing-wing. Ya, you give to them, nah, kamu dapat nih. Nah, sekarang ngejar depan. Semacam itulah. Semacam itu. Nah, misalnya ini sebetulnya dalam hidup amazing aku. Saya selalu cerita ke anak-anak, dulu contoh yang saya pakai ini begini. Saya diberitahu dulu, kalau ke Mangga 2 hati-hati. Zaman itu yang katanya banyak sekali gini. Terus apa yang kejadian dengan copet. Saya terus tahu, tapi saya memang peringatkan teman, kalau kamu ke Mangga 2, tasmu ini jangan terbuka, ditutup, gini. Alasannya supaya jangan memikat orang untuk mengambil HP-mu. Oke. Mikirin yang lain, bukan ketakutan kehilangan HP-mu, tapi jangan sampai orang itu kamu menggoda orang, Terpancing gitu ya. terpancing karena melihat gampangnya luar biasa kamu ambil ini. Ini that's you do that. Jadi selalu memikirkan yang lain. Kalau kita duduk di restoran, sesudah makan, ini kebiasaan kalau kita semua sekarang kemana-mana, kita selalu beresin mejanya. Dulu pertama kali kalau saya beresin mejanya selalu diberitahu, Om, kalau di Indonesia nggak usah nih Om. Saya bilang di Australia nggak usah kok. Tapi kalau kamu kumpulkan, kamu mau tidak mau, kamu ini menghargai pelayannya. Oke. Dan hampir selalu sang pelayan ini senyum, selalu ngomong, no need. Hal kecil semacam itu, you make others happy. Pelan-pelan, ini teknik Migunan itu Prapinglian ini seperti itu. Bukan sesuatu yang abstrak. Everything you do. Nah, yang nanti hasilnya itu kalau itu mendarah daging, apapun yang kita lakukan
menjadi yang lebih nyaman sebetulnya. Ini tekniknya yang diulaskan di Borobudur. Jadi lama-lama, atau kalau saya selalu juga cerita itu, kalau kamu ke mana ya, ke supermarket gitu, kalau pilih jeruk, yang dipilih yang mana? Yang paling gede, yang paling fresh. I said, don't do that. Kamu bilang aja. Jadi maksudnya don't do that ini menggunakan simple thing seperti shopping untuk mengumpulkan punya tadi. Ya. Jadi kamu lihat jeruk nih, anggapannya toh orang yang pegawai toko, jeruk ini sudah dipilihkan, kamu kan nggak usah pilih lagi. Kamu milih aja yang di depanmu, terus di dalam hati diharapkan. Kalaupun ada yang lebih manis, semoga yang berikutnya saja yang enjoy. You do that. Oke. Nah, latihan dalam sehari-hari semacam ini, I don't know, misalnya tinggal di hotel, kamu dikasih tiga handuk, gitu. Tapi kamu biasa pakai cuma satu. Tapi karena di hotel kamu pakai tiga gitu, itu kan keterlaluan gitu ya. Tapi kalau kamu cuma pakai satu, kemudian dengan mengatakan, yes that's enough. Yang lain untuk, nggak ada yang tepuk tangan, nggak ada yang menghargai, tapi you mind tune in untuk mikunan itu tumraping lian. Nah ini dalam hal ini lama-lama decision yang kamu ambil, ini otomatis seperti itu. Gitu. Anyway. Oke, thank you. Boleh tepuk tangan, keren nih ya. Hal-hal simpel. Tadi Bu Lia tuh memang nggak ada pertanyaan Om tentang surrender. Tapi kayaknya yang perlu sedikit dibabarkan adalah how we practice surrender Om. Gimana sih cara kita dalam keseharian itu saiki neng kene ngene aku gelem tuh gimana latihannya tuh Om? Ya, memang sulit ya. Apa sederhana tapi tidak mudah. But it's worth it. Oke. Gini, latihannya seperti tadi. Ya, surrender ini, it's interesting. Maybe minggu yang lalu, waktu kita membicarakan mengenai, sebetulnya waktu membicarakan mengenai Marcus Aurelius, kita mengatakan bahwa apa yang membuat dia so strong in having a good life, meskipun yang dialami ini is not so nice. Ya, lalu dia ngomong, saya gunakan kata is surrender to the truth, right? Surrender to the truth. Surrender ini apa sih? Bukan dalam kata surrender ini adalah complete acceptance, right? Complete acceptance. Truth. Makanya saya senang sekali tadi dengar dari Abu mengatakan realita. Realita itu meskipun mungkin dalam Buddha Dharma disebut conventional truth, but itu pun kalau kamu, atau begini, ternyata kalau kita amati ya, kita menganggap persoalan kita yang paling sukar adalah keinginan kita, right? Ingin itu, ingin kita. Sebetulnya kalau nanti dalam Mahayana atau dalam tradisi yang di Borobudur ini, yang paling sukar itu justru penolakan. Penolakan? Nggak suka ini, nggak suka ini. Oke. Ini yang menggarisbawahi sebetulnya. Dan penolakan ini lebih sukar diatasi. Oke, I see. Ini apa, kalau kita amati in our life, justru aversion, penolakan, ini kalau sudah pervasive, apa-apa jadi negatif. Kamu lihat apa-apa, moh dulu, atau bukan ini dulu. All that, gitu. Dan kalau kita amati, it's true. Kalau keinginan masih bisa dinalar, Iya. masih bisa digantikan yang lain. Tapi kalau penolakan, is corrosive, seperti karat itu. Oke. Ya, ini this is makanya surrender is a good thing, you know. Dalam arti kata acceptance of yes everything. Dan yang paling susah kata aku gelem tadi, right?
Karena lawannya apa? Orang gelem. Aku ora gelem. Ini penolakan. Makanya yang di-emphasis, try to say, it's okay with me. Biasanya mengapa kok aku ora gelem? Karena menganggap yang ada di sini, ini ada alternatifnya. It's a better one. Kondisi kita seperti ini akan ada sesuatu yang lebih baik. Ya, nah ini sense of lack, perasaan kurang, perasaan tidak cukup. Ini loh yang dalam Buddha Dharma disebut tresna atau tanha, yang sebetulnya arti katanya haus. Jadi dikatakan penyebab penderitaan itu rasa haus tadi. Makanya kita lalu sering diterjemahkan sebagai keinginan atau sebetulnya no. Kata haus ini yang paling dekat terjemahnya adalah rasa tidak berkecukupan. Ini sebetulnya pervasif, Abu. Apapun yang kita lihat, yang bikin onar biasanya rasa tidak berkecukupan ini. Salim yang seperti ini belum cukup. Harus seperti itu. Punya ini, bukan ini yang saya maui. Saya punya di sana. Coba, kita ini jarang atau begini, lebih sering memikir yang tidak kita miliki daripada yang kita miliki. I see. Ini belajar menyukuri, belajar berterima kasih, ini powerful. Karena nanti rasa apa bisa, aku gelem, bisa. Karena itu juga it's strength. Aku bisa dengan mengatakan it's cukup. Ini cukup. Makanya simbah-simbah ini di sana yang di sana itu has that big sense of it's okay. Nah kita ini selalu memiliki sense of lack of something. Ini yang biasanya menjadi big challenge the way we live. Sebetulnya kamu sukses, kamu begini, tapi you say sense of lack. Ini terus menerus diadakan. Mengapa? Mungkin ada hubungannya tadi dengan Abu yang mengatakan ini makan, minum dan reproduksi ya. Iya. Ini sense to survive. To survive itu harus sense of lack. Di Panti Jompo saya di Perth ya. Pada suatu ketika kita itu melihat ada resident baru ini tiap pagi mengumpulkan roti dibawa ke kamarnya setiap pagi. Padahal makan boleh sesukanya kan, all you can eat. Jadi dia ngumpulin? Tiap pagi, ngumpulin banyak sampai di bawah bantal. Ada pada suatu ketika baru kita tahu itu apa itu. Selidik punya selidik, ternyata beliau itu pada waktu kecil di Poland di Perang Dunia Kedua nggak bisa makan. There's a sense of lack. Selalu merasa kurang. Melihat sesuatu. I wonder. Khawatir tentang ini. Nah, kita sebagai spesies Nur Darwin nih, kita juga merasa you have to survive. Kamu harus lihat hal yang akan membantu kamu. Makanya yang paling sulit ini ya masih oke, tapi juga rasa kurang ini loh yang menjadi ya. Oke. Thank you Om. Kita tepuk tangan dulu nih, asik banget ya. Terima kasih Mbak Lia. Itu baru ngeh juga ya, penolakan tuh jauh lebih dahsyat ya daripada keinginan sebetulnya. Lebih susah. Iya benar sih. Hilangannya lebih susah. Betul. Apa yang kalau yang senang bisa kamu ganti dengan kesenangan lain. Yang tidak kamu senangi is a lot harder. A lot harder. Makasih Om Salim. Ya. Ada lagi? Silakan. Wah seru nih. Wih keren. Om tadi siang kan Om Salim sempat membabarkan tentang urip iku mong mampir ngombe. Yes. Jadi saya keingat
lagunya Sujiwo Tejo yaitu Utang Roso. Di mana kalimat ini juga ada di bait di lagu tersebut di paling akhir yaitu ada pertanyaan utang rosoku ke priye. Berarti ini kan berhubungan dengan maaf dan memaafkan ya Om. Nah, saya pengen tahu untuk penjelasan maaf dan memaafkan ini dari ajaran leluhur kita, ini secara Borobudurnya, kemudian kalau dari Kang Abu tentang berarti ini berhubungan dengan masa lalu dan belenggu diri. Terima kasih. Oke, tentang memaafkan ya Mbak Ika? Iya. Ya, oke. Sip. Utang roso, wah dalam nih. Belakangnya, sorry. Ya, makasih. Saya mungkin ingin lebih dengar cerita dari Om Salim. Mbak siapa, sorry? Arida. Oh iya, siap. Ya, jadi saya tuh ingin tahu kalau Om Salim itu bagaimana dan kapan pertama kali tahu ini dharma saya gitu. Dharma buat menyampaikan pesan-pesan dari Borobudur itu. Dan mungkin supaya nanti insight-nya itu lebih buat bagaimana kita mengajarkan ke anak-anak kita yang Gen Z, yang sekarang tuh bilangnya, ini saya maunya ngikutin passion, atau enggak nyari life purpose misalnya gitu ya. Atau juga yang tadi ya, sebetulnya mereka mencari dharma mereka kan ya sebetulnya gitu. Tapi yang saya dengar dari Pak Daniel, dari Mbak Dani, itu dharmanya menemukan mereka. Jadi bukan saya nyari-nyari gitu ya, saya mau meninggalkan legacy ini, saya pengen punya noble goal ini, tapi dharmanya nemuin mereka. Tapi gimana kita ngajarin itu ke generasi muda ya. Iya. Apalagi sekarang Gen Z itu sangat-sangat, pokoknya saya mau kerja hanya yang passion saya gitu. Nah saya mungkin pengen denger ceritanya Om Salim juga ya. Maksudnya gimana sih Dharma menemukan Om Salim mungkin ya. Tiba-tiba Om Seperti- Salim ke Borobudur gitu ya. ke Oke, situ menarik gitu sih. deh gitu Kang Abu ke sharing mengenai esensi dari Islam. Dan tadi kan berani banget ya mengatakan ini kebanyakan Islamnya cuman kulitnya aja gini nih, itu kan sebenarnya sangat-sangat berani ya untuk, Tetapi itu fakta sih, bukan berani. tapi untuk menyampaikan itu loh, maksudnya untuk mengatakan itu di negara yang tadi 90% seperti itu kan, itu sangat-sangat berani kan. Berarti itulah dharmanya Kang Abu gitu. Jadi Kang Abu juga bisa cerita mungkin ya, bagaimana dharma itu menemukan Kang Abu. Sebenarnya sih buat saya nanti dari yang insight ini, ingin cerita nanti ke anak-anak saya gitu, kalau memang mereka bingung ya, aduh saya mau jadi apa, dan gitu mungkin mikirnya, yang penting yang duitnya yang banyak deh misalnya nyari kerja gitu ya. Apa sih yang bisa disampaikan gitu ke mereka? Makasih. Makasih Mbak Alida. Wah keren, tepuk tangan, pertanyaannya asik banget nih. Wah ngomongin Dharma bisa sehari ini. Panjang nih. Satu lagi mungkin. Udah? Oh iya silakan. Mike. Silakan. Nama saya Eva. Iya Mbak Eva silakan. Saya hanya ingin menanyakan kemarin Om Salim sempat ngomong tentang reinkarnasi. Ya. Ya, tapi yang disebutkan kemarin hanya bukan itu yang dimaksud dengan reinkarnasi. Tetapi tidak jelaskan apa. Jadi apakah boleh menceritakan tentang itu? Terima kasih. Oke, wah ini twistingnya luar biasa ya. Dharma, terus ke utang roso, reinkarnasi. Twistingnya. Oke, mungkin Om Salim boleh direspon dulu tentang tadi antara maaf memaafkan dan utang roso itu kaitannya dalam ajaran dalam stylenya Borobudur itu seperti apa gitu Om Salim, silakan. Apa saya boleh tahu Ya, dari segi Abu? oh iya dari saya dulu. Yes please. Oh iya, oke. Enggak, betul-betul saya ingin tahu. Ya, ya. Nanti kita compare notes. Oke, Right, ya. oke. Saya sih melihat gini ya, sedikit teman-teman, ibu dan bapak, kalau kita mau melihat dalam konteks, saya sedikit bawa dalam ranah teologis dulu dikit Om. Jadi kalau nanti dalam tradisi Islam itu selalu disebutkan orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling takwa, gitu Om. Jadi nggak ada loh di Quran orang yang paling mulia adalah orang yang rajin ke masjid, yang rajin puasa, yang rajin sholat, tuh nggak ada.
Tetapi adalah orang yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Takwa itu adalah qualities gitu. Gitu, karena kita tahu ya teman-teman bahwa itu semua ritual. Jadi ritual itu jembatan, tapi qualitiesnya adalah ketakwaan gitu. Nah, yang menarik karena ketakwaan ini kaitannya sama jiwa. Kalau kita bicara dalam konteks takwa, ini saya sering sebut di mana-mana ini untuk mempermudah aja. Quran itu ada 6.236 ayat. 6.236 ayat. Kalau diperes itu cuman keluar satu kata namanya takwa. That's it. Wow. Cuman takwa aja udah. Nah, takwa kalau diperes lagi cuman keluar 3 ini aja udah. Jadi simple, once kita melakukan yang 3 means melakukan yang takwa, means melakukan seluruh Quran gitu. Nomor 1, orang yang bertakwa adalah orang yang bernafkah, bersedekah, berinfak, baik lapang maupun sempit, itu nomor 1. Artinya tidak pelit Om, itu nomor 1. Jadi maaf ya, mau sholat rajin, puasa rajin, pelit, nggak takwa berarti. Gitu. Makanya tadi saya bilang di sini kita perbedaannya cuma pelit atau enggaknya gitu Om. Gitu kira-kira. Jadi mau rajin ke masjid, rajin meditasi, pelit, nggak takwa gitu kira-kira. Ini ada kotak sumbangan enggak? Ya, biasanya ini untuk mancing-mancing orang biar ngeluarin sih memang ya. Saya kira ini pesannya Dani. Oh, bisa. Ya karena nanti hasilnya dibagi 2. Oke, sorry. Saya ini kadang-kadang kurang ajar ini. Keluarnya otomatis aja. Oke. Nah yang kedua, yang menarik kalau tadi bicara dalam konteks dari Borobudur, orang yang belajar untuk bersedekah adalah orang yang belajar untuk tidak melekat. Artinya dia mau detachment. Makanya salah satu belajar untuk tidak melekat adalah bersedekah, untuk tidak detach adalah dia bersedekah. Kata kuncinya adalah giving, memberi gitu. Nah yang kedua, saat dia sudah tidak melekat, ciri orang yang takwa nomor 2 itu disebut pandai mengontrol ego. How we control ego gitu. Makanya saya kerap sekali sering mengatakan ini, manusia tidak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama ego. Dan ego itu selalu ada di dalam, maka kalau ada masalah jangan cari jalan keluar tapi cari jalan ke dalam gitu. Karena ego is within gitu. Nah, jadi nomor 1 adalah kemelekatan, yang kedua adalah self control. Nah, yang ketiga, ciri orang yang bertakwa adalah orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain. Jadi sehebat apapun sholat, umroh, haji, tapi tidak memiliki skill memaafkan, maka jiwanya akan berat gitu. Maka jiwanya akan penuh dengan angkara murka lah, kalau tadi pakai bahasa angkara murka, kebencian, kedengkian. So saat jiwanya tidak penuh dengan memaafkan, dia akan sulit tenang. Dia akan sulit dalam kondisi stable gitu. Nah artinya kalau tadi bicara dalam konteks memaafkan, justru memaafkan adalah nilai tertinggi dari ketakwaan agar jiwa kita tenang. Karena saat jiwa kita tenang, kita bisa terhubung kepada the truth tadi, kita bisa terhubung kepada the ultimate truth tadi. Jadi maka kalau dalam bahasa Quran ada kata-kata wahai jiwa yang tenang, artinya apa? Wahai jiwa-jiwa yang bisa memaafkan, karena saat memaafkan itu artinya kita lagi mau melepaskan semua chaotic, semua hal-hal yang memberatkan, dan itu akan membuat kita menjadi lebih ringan dan bisa melihat realitas seapa adanya. Gitu Om, dari perspektif saya. Thank you. Very nice. Nah, ini pas dalam arti kata, dalam tradisi Buddha Dharma, malah sebetulnya kita mengambil yang ketiga tadi, memaafkan. Ya. Dasarnya apa memaafkan? Tadi aku mengatakan supaya ending ya, supaya ini makanya kita memaafkan. Dalam Buddha Dharma ini agak teknikal sedikit dalam arti kata begini, memaafkan tidak berarti setuju bahwa perbuatan kita itu dulu salah, bahwa kamu itu yang benar. It's not, right? Kamu bisa memaafkan dengan meskipun kamu still yakin he is wrong. Okay. But maaf. Lalu landasannya apa? Landasan memaafkan itu ternyata berdasarkan apa yang kamu rasakan diperlakukan seperti itu. Misalnya ya, ada orang menghina kamu ya, menghina gitu. Kamu rasanya, wah, it takes few days. Begitu kamu sakit, hatimu
merasa kecewa, orang yang dekat dengan kamu seperti itu dan semua, all that feeling. Tapi kamu tahu nih, kalau somehow ini akan jadi seperti kanker gitu ya, akan terus gerogoti kamu. The best is to forgive. Ya, you may not be able to forget, tapi the best is to forgive. Landasannya apa? Apakah karena sudah ditunggu lama, sekarang sudah nggak begitu sakit? Nggak, bukan begitu. Jadi memaafkan dalam sudut dari segi Buddha Dharma adalah merasakan betapa sakitnya kamu dibegitukan. Kamu bertekad supaya tidak ada orang yang bisa merasa seperti ini lagi. Now, because of that, you say, okay, I will not make sure dan orang, apalagi dengan perasaan itu kamu terus revenge, kebalik lagi. Berarti kamu inflict pain on that, and yet the pain, intinya udah lebih baik satu aja yang sakit, jangan yang lain. Makanya, based on that, you forgive. Tidak mengatakan, kamu mengatakan itu benar. Jadi kamu nggak usah, meskipun ada rasa tidak terima karena kamu ngerti itu apapun yang tidak benar, tapi because it's so hurtful to you, dan kalau kamu tahu dengan rasa itu kamu balik menghantam mereka, itu it's not even right, bukan hanya tidak benar ya, tapi it's not gonna heal you. Ya, oke. Om. Yes, so itu prosesnya biasanya. Jadi sekali lagi selalu thinking of others, you know, apa tuh what we inflict on others. Oke. Ya. Saya komain sedikit Om. Apa permasalahan kok orang sulit memaafkan Om? Orang gini loh, dalam Buddha Dharma ya, sense of I ini pervasive, right? Makanya saya katakan, ada seperti drive for us to exist. Makanya kita berbuat banyak, termasuk memilih pakaian yang kita anggap ini mendukung image kita dan sebagainya. Jika ada sesuatu yang threaten your existence, Oke. ini Mengancam gitu ya? terancam. Kadang-kadang hanya dengan tidak setuju dengan pendapatmu. Oke. Itu pun kamu merasa you are really threatened on that one. Makanya kamu susah memaafkan karena kamu lihat dari sudut itu bahwa ini ancaman untuk saya. Maka do that. Tapi seandainya kita itu kembali lagi, just go back to the feeling. Forget about narasinya kita lupakan. Tapi betapa sakitnya, betapa takutnya kamu terancam ini, dan kamu merasa bahwa saya sebaiknya tidak lagi merasa seperti ini, apalagi membuat orang lain merasa seperti ini gitulah. Makanya paling tidak memberi kesempatan kamu untuk memaafkan kan. Sudahlah, satu ini is enough. Another word, you accept that feeling. Tadi yang saya katakan, paling sukar adalah penolakan. Sebab ini you want to, gini loh. Nah ini yang susah. Oke. Tapi once you accept, sifat rasa itu hanya dirasakan. Once you experience it, mau kemana perasaan ini? It's gone. Kecewaan, kemarahan, kecemburuan, begitu kamu rasakan, it's gone. Tapi kalau kita kan merasa begitu, terus ceritanya nih, orang yang menyebabkan situasi yang begini, dan kamu nolak merasa seperti ini nanti yang merokoti terus-menerus dan sukar memaafkan. Tapi tidak memaafkan ini jadi dalam Buddha Dhamma, kesimpulannya, tidak memaafkan itu berarti setuju untuk selalu menyiksa diri kita sendiri. Asik, keren. Berarti begitu tidak memaafkan, nyiksa terus gitu ya? Pasti dah. I see. Pasti karena you don't resolve. Makanya seperti marah.
segala macam begini. Kadang-kadang kita bisa timbul kemarahan lagi, ya. Why? Karena dulunya nggak resolve. Marah itu kan jika kita merasa hopeless, tidak berdaya, tidak memiliki sarana untuk menghadapi apa yang kita hadapi yang tidak kita sukai. Marah ini jarang kalau kita merasa kita lebih kuat. Ya, biasanya mesti sebagai reaksi karena kita merasa sarana kita nggak cukup untuk menghadapi apa yang kita Hadapi. to counteract with Oke. what you do. Oke. Nah, kamu punya banyak pilihan nih. Pilihan pertama, udah nggak bisa. Kamu pretend kamu jadi sepongkah batu gitu, dablek gitu istilahnya, atau kamu avoid. Karena kamu menghadapi semacam itu, kamu try to avoid. Atau kamu lawan. Ya, kamu lawan dengan kemarahan. Nah, kalau kamu lawan dengan kemarahan, makanya dikatakan kan, berbuat marah sekejap, kamu bisa menghilangkan berkah perbuatan baik, berkalpa-kalpa. Artinya, dengan kamu membuat begitu, itu sebetulnya you throw away the chance for you to feel peaceful. Oke, Karena I see. you will always be in the state of war. Yes. Nah, tapi kalau kita mengatakan tadi menghindari, ini kita sering, right? Kita menghindari. Makanya sering kan kita kalau lihat ada orang gitu, ada apa tuh kamu? Enggak apa-apa. Ah, mosok kamu enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak mungkin enggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa, sudah saya bilang gini karena apa kan? Enggak apa-apa tapi ngamuk ya. Loh, tapi di dalam ini gini, don't do that. Iya. Karena kamu itu sebetulnya marah. Ya, tapi kamu avoid this one. Oke. Kalau you successful avoiding that time, dikatakan di dalam karma, salah satu karma itu imbas dari perbuatanmu itu nggak akan pergi kemana-mana. Ya, keluar atau tidak di sana. Nah, kamu di sini terus akan datang at one stage jika kondisinya mendukung, it will come. Makanya dikatakan oleh Master Shantidewa, ya ini dikatakan kemarahan itu hanya percikan dari luar, tapi yang membuat kamu marah itu sebetulnya loh, the unhappiness in your heart. Yes. I see. Not, kalau kamu lagi seneng mau diapakan kamu ketawa terus, malah pikir wong kok gedeng gitu kan. Ya, tapi kalau kamu di dalam sudah ada unhappiness, lihat satu hal sedikit pun yang tidak kamu cocoki, boom, keluar. I see. Yes, that's makanya. Oke. Makanya untuk bisa tahu, yes, ya itu, ya apa, you feel that way. Oke. Thank you Om Salim, terima kasih. Keren. Itu keren sih. Memarah membiarkan kita tetap tersiksa sebetulnya ya. Nice, thank It's you your Om. decision. Thank you. Dan itu kamu akan marah terus. Makanya dikatakan resentment, ini ada kata yang beda. Marah, terus dendam, terus resentment. Yang paling jahat itu seperti resentment ini. Marah yang terpendam. Kamu sebetulnya punya kemarahan ini. Seperti di dalam sekam. You think that even the way you do is never comfortable. Oke. Tapi ya bukan terus seperti yang di barat ini sekarang ada terapi kan ya. Kalau kamu marah, kamu beli punching bag, you keep eating like that. It will never work. It will never work. Itu juga kemarahan. Bukan hanya emosi, tapi agak keliru interpretasinya. Sebetulnya bukan kamu create another anger, tapi just experience that anger. Oke. Berani nggak kita merasakan marah? Nggak enak kan marah. Tapi energinya luar biasa. Tapi kamu lihat, nah ini makanya tadi Andi Bhairawa, ini salah satu aspek yang diambil adalah energi kemarahan. Energinya nih. Tapi tujuannya jernih, tujuannya tahu. Oke, thank you Om. Terima kasih sekali lagi, boleh tepuk tangan. Next, pertanyaannya menarik tentang Dharma Om. Gimana Om Salim menemukan Dharmanya? Ini kalau urusan Borobudur ya, ini sebetulnya almost logical extension.
sebetulnya yang pada waktu itu saya merasa sesuatu yang sangat berharga itu justru di Muara Jambi. Muara Jambi pada saat itu tidak ada yang tahu itu apa, kecuali mengatakan ini dia tahu. Ini Buddhis karena ditemukan berapa Buddhis, hanya ada reruntuhan batu bata dan sebagainya. Nah, kita diajak ke Muara Jambi, kami diajak ke Muara Jambi, diantar oleh pemandu, diceritakan bahwa ini adalah seperti candi, ini untuk pertahanan kok temboknya 1,5 meter tebalnya, tingginya 6 meter dan jaraknya cuma puluhan meter, enggak masuk. Dan saya pernah lihat apa struktur semacam itu. Ceritanya nih, dengan segala kebodohan, tapi dengan motivasi yang agak gede-gedengan, kita semua ini lalu memberanikan diri membuat hipotesa bahwa, tapi ya tentunya dasar research ya, kita punya research dan segala macam mengatakan bahwa itu adalah pusat pembelajaran yang tertua dan terlama. Setelah itu lalu diterima, sekarang kan terus saya kepingin sekali anak bangsa itu bangga dengan kebudayaan kita. Saya kepingin nunjukkan bahwa, nah ini waktu saya tahu begitu, saya bilang, ya ini I have to do something gitu sebagai kontribusi personal mengenai Youth Dharma gitu ya. Jadi intinya mungkin ada sedikit guilty conscience karena saya ngungsi ke Australia cari makan gitu istri. Tapi bagaimana membayar budi kembali gitu, dan no honestly ada semacam itu, bukannya sok patriotik ya, tapi ada semacam dorongan dan kesempatan. Lalu dengan segala rendah hati, tapi ya bonek, saya membuat very strong argument dengan strong research mengatakan bahwa hipotesanya ini seperti ini, gitu. Ini successful, dan karena itu sampai akhirnya menteri yang ke sana, semua menteri dan gubernurnya, dan akhirnya presiden waktu itu ditentukan itu sebagai proyek pelestarian untuk seluruh dunia. Ini Eva lagi pulang dari Muara Jambi akan menulis tentang Muara Jambi. Jadi it's amazing. Bayangkan Indonesia punya universitas ya yang paling lambat itu abad ke-8, abad ke-7 sebenarnya, 671. Itu Yiching, tapi sekarang yang ditemukan itu ada kemungkinan abad ke-4 atau abad ke-6. Nah, dan sampai abad ke-11 dengan di Pemekaran Srinyana yang saya cerita ini. That success, ini waktu pulang. Nah ini orang Jawanya nih, ya kita ada orang Jawanya, dan lihat Borobudur semacam itu. Jadi sebetulnya kalau boleh ya, cuman kedengarannya kok agak sombong gitu loh, dan agak pantas saya ngomong begitu-gitu. Sebetulnya di dalam hati kecil ada rasa kepingin agak nggak terima sebetulnya lihat Borobudur itu begitu banyak seperti yang saya ngomongkan kan. Makalahnya itu ribu, nggak cuma ratus. Pakarnya ini ratusan, nggak cuma puluhan. Tapi nggak ada yang bisa menceritakan coherent way. Semuanya bisa menceritakan yang lengkap. Nah, satu-satunya jalan, nah karena kebetulan saya juga lineage-nya penerima kebaikan dari Bumi Nusantara ya, sebagai murid dari His Holiness Dalai Lama. Jadi lineage-nya dari lineage Dalai Lama kan. Dalai Lama itu ngomong ke saya gitu kan, kamu cari dong, Lama Hati cari dulu. Di mana sih beliau itu belajar? Wah nggak ngerti. Saya ini, kerjaan saya kalau His Holiness datang lewat di Perth itu, saya supirnya. Nyeterin Dalai Lama gitu Om? Iya, Terus ngobrol apa aja Om? Saya diomelin. Ngegosip nggak? Saya diomelin. Saya diomelin. Dikatakan misalnya sampai sekarang ya nasihat beliau, kamu harus tidur minimum 7 jam gitu kan. Ya, beliau juga senang gosip kok.
Oh. Tapi ini salah satunya begitu, sebab saya juga tanya His Holiness apa mengapa. Tapi waktu itu beliau masih agak lebih muda, tapi he is such a, lah ini loh apa yang mengomongkan mengenai tantra dan sebagainya ya. Atau tadi dokter yang mengatakan mengambil keputusan dari peristiwa segala macam. Kalau kita membiasakan mempunyai kebajikan dalam hati, dekat dengan orang-orang seperti itu pun sejuk. You feel it. Kamu selalu merasa senang dekat dengan orang-orang yang penuh kebajikan. Nah, dengan semacam itu makanya saya juga agak tersipu-sipu ya. Orang Indonesia ditanyai di mana di Pamekaran Sriwijana nggak ada. Saya memang sebelum akhirnya diajak ke Muara Jambi memang sudah mengadakan research smart. Kendala saya ini justru Jawa sentris. Saya selalu menganggap kalau ada tempat pembelajaran itu mestinya di sekitar Borobudur. Jadi mutar-muternya di situ terus. Tempat Borobudur ini jelas tidak seperti universitas, tidak seperti tempat belajar dan dipelajarkan di Pamekaran Sriwijana, datang di pantainya, terus lihat selama berapa hari, baru kemudian dipanggil gurunya. Apa di mana ya ketemunya, Muntilan atau di mana gitu kan? Akhirnya itu kendalanya. Tapi setelah itu Muara Jambi, saya lalu merasa dengan teman-teman ini loh mungkin ada kesempatan sebagai pelajar-pelajar di tradisi Buddha yang bersumbangsi ke negara. Jadi semua anak-anak Bumi Borobudur, kita satu grup ini sebetulnya tujuannya itu untuk membuat semacam pengabdian untuk negara. Saya cerita ke mereka bahwa let's do that. Saya ingat Sinta, Fiona, Tiarto, yang nggak ngerti nantinya seperti apa. Pertama, yuk potreti. Dulunya dia mulai dengan potreti Jataka, cerita yang indah-indah. Teori kita waktu itu panggilan Dharma ya, kita teorinya gini, turis daripada cuma datang, ambil foto-foto, tapi seandainya kita bikin booklet kecil, cerita tentang Jataka ada beberapa, jadi mereka bisa istilahnya dijujuk ke sana, lihat, about kindness, about that. Terus pulang, dalam hati menanam benih kebajikan, hanya karena mengunjung Borobudur, saya kira kurup gitu. Kurup itu apa ya bahasa Indonesia ini? Impas. Sepadan dengan usaha, dengan hasilnya. Artinya it's worth it. Nah itu mulainya dulu mulainya Jataka kan ya. Kita mulai dengan Jataka hanya ingin begitu. Tapi lalu lama-lama kita realize ini kalau enggak yang Buddhis yang mulai dengan mengerti teks-teks ini mungkin lebih sulit loh. Lari yang kebetulan yang di Buddhis kita ini kan ya kroco-kroco ini kan nggak begitu ngerti apalagi yang lain-lain. And then there is a history. Yeah. So jadi panggilannya seperti sebagai tapi it's a good question. Saya tadi mikir benar loh. Honestly seperti apa? Tapi ternyata itu yang drive. Saya ingin mengabdi. Tadi yang saya katakan. Saklungsu meludu dalam bahasa Jawa. Seperti kecilnya, betapa kecilnya seperti biji asam, saya ikut nanam, ikut kontribusi. Ya, kita harus berani seperti itu, seperti kita semua di sini. Jadi kita yang menggapai Dharma, kan tadi pertanyaan bagus Om, kita yang mencari Dharma atau Dharma yang menemukan kita, yang mana tuh? It's amazing. Bagaimana semesta selalu berkonspirasi. Almost forcing you to do certain thing. It's amazing. Dalam hidup saya mengalami begitu sering. Makanya saya titip pesan, nanti pulang dari sini, ya hati-hati. Wish good things, because it may happen. Because it's all dengan great. Betul-betul. Bukannya saya klenik atau magic atau I'm not like that at all. Cuman
mengenai Borobudur ini, it's amazing. Misalnya kita ketemu dengan kepala dari Balai Konservasi, ngomong ini semua teman-teman kan kemarin Murah, terus Hari itu yang dari Borobudur, terus everything we know into, karena kita nggak punya pamrih apa-apa ngomongin mengenai pamrih kecuali hanya ingin berkontribusi. Dulunya kepengen sekali mengikut sertakan kecamatan supaya kita mengadakan survei. Kapan tuh Borobudur ini ramainya dengan turis-turis kapan? Ternyata yang kalau kita ramai turis asing, kebetulan waktu itu turis domestiknya nggak begitu ramai. Nah, kita melihat sebagai kesempatan membuat festival dan segala macam. Dan ini nantilah saya ingin kalian semua ikut serta ini. Do you mind? Yes, good. Please. Ini saya sekarang berbesar hati dengan ada grup semacam ini. It will happen. Dengan demikian, seperti yang Pak Lukman katakan, mereka ini marah, kecewa orang-orang lokal ini, ya, karena merasa, but we can do it. Sebetulnya negara pun juga garuk-garuk kepala, nggak ngerti mau apa kan, tapi dengan kita mengerti ini, we have a new product, we can present it to the world. Nanti membantu dengan bukunya, dengan tulisannya, ini paling enggak untuk two of those professor of communication here. Ini wing. Does it mean okay, right? Oke, of course lah. Iyalah, oke. So makanya begitu. Jadi ya saya kira kok Dharma looking for you. Karma looking, yes. I think ya. Oke. Cuman kita berani terbuka atau enggak hatinya. Ya. Karena pertanyaannya biasanya what's in it for me? Ini kadang-kadang yang menghentikan kita. Tapi if we don't mind, jadi prinsip yang saya adopsi untuk saya pribadi ya, sebetulnya kalau diminta itu kalau bisa I will never say no. Ya, I'll do. Cuman dulu paling ya dikurangi jam tidurnya. Tapi sekarang tambah lama ini tambah realize bahwa sebetulnya badan ini bisa ngadet loh. Kalau tidurnya kurang, kalau istirahatnya kurang. Makanya anak-anak sekarang ini so protective. Tidur om, tidur. Ya, masuk dalam nyala lagi. Tek, oh, udah tidur belum? Ya, yes. Karena kalau kurang tidur jadi tantrum sih ya. Sekarang sekarang badan ini telling you something. Ya. You know. Iya kan ya, kalau tambah 10 ya, misalnya mungkin 10 menit, 15 menit just like that, you can be fresh. Tapi you need that. Ya. Makanya kita harus just surrender to the reality. So let's. Oke, thank you. Terima kasih Om. Keren. Mungkin kalau tadi juga saya cerita tentang Dharma ya Om. Sebetulnya kalau dalam perspektif saya bahwa panggilan menuju Dharma adalah panggilan yang dipanggil oleh penderitaan sih Om. For me ya. Yes. Buat saya adalah menuju kepada sesuatu Dharma berikutnya adalah pasti ada penderitaan di sebelumnya karena manusia tidak pernah berubah karena idenya tapi berubah karena ketidaknyamanannya gitu. Nah jadi kalau tadi bicara dalam konteks pertanyaan saya hampir 15 tahun di dunia entertain Om. Dan sampai ke puncak, top of the line gitu dan pada akhirnya nyampe puncak udah punya segala dan lain famous lah apa. Saya tahun 2010 tuh terkenal banget Om untuk diketahui Om. Iya. Waktu itu saya masih kecil. Ya, sampai kadang saya tuh lupa saya tuh terkenal gitu Om, sampai suka lupa gitu. Anyway, kalau kemarin Om Salim bilang to be famous, to be honest Om, menjadi terkenal itu nggak enak sih, sangat nggak enak gitu. Dalam artian banyak sekali social judgment gitu ya, tidak punya banyak ruang gitu dan banyak hal lah yang saya pernah alami ketika sangat terkenal saat itu tuh ternyata menjadi sebuah hal yang membuat saya ternyata jadi tidak bahagia gitu. Jadi kalau ada bahasa toxic sukses, orang yang kecanduan sukses,
perlu diketahui bahwa 90% orang yang sukses ternyata hidupnya tidak bahagia gitu. Tidak cuman kita ya orang biasa, biku-biku mau bahas. Yes, I agree with you. Kecanduan tepuk tangan ini berat sekali. Oh iya, You know, betul. Betul, betul. Betul. Kecanduan tepuk tangan ya. Iya. Tadi itu hint-hint sebetulnya. Iya. Supaya terus gitu ya. Supaya ngeberes. terus, kamu. Betul. Karena Karena 5 menit kok belum tepuk tangan Oh, tuh iya. ini. ya. Karena nyamuk bisa mati karena tepuk tangan sih Om. Nah, jadi kita harus hati-hati gitu. Nanti Anyway, mereka itu bisa tepuk tangan dengan satu tangan. satu tangan. Karena udah sakti. Ya, jadi balik memang Amazing. yang namanya dharma tuh nggak bisa menunggu sih. Saat di titik yang semua orang merasa pengen kayak saya waktu itu gitu Om. Tapi di puncak apa yang saya sudah alami ternyata not happy gitu. Dan akhirnya setelah di puncak pertanyaan-pertanyaan mulai keluar bahwa kalau udah gini hidup mau ngapain sih? Masa sih cuman gini doang terus mati gitu? Masih sih cuman gitu doang terus udahan gitu. So itu yang membuat saya akhirnya jadi banyak pertanyaan dan mencari banyak guru untuk menjawab pertanyaan dan ya itu tadi saya transforming to another dharma dari pesulap menuju kepada penjahit sih sekarang Om. Karena saya considering sebagai penjahit karena kenapa? Saya ini adalah menjahit hati-hati orang yang beriman Om. Gitu. No, saya baru ngomong ke Abu tadi. Astonishing. So talented. Betul-betul, saya cuma ngomong, ini kan cuma 1 jam ya. I got so much. Dan kebiasaan untuk menyimpulkan doing something like that is so special. So special. Nah, kenapa? Oh iya. Ya. Oh iya, Ya tepuk kan? tangan lagi dong. Dan mungkin kalau tadi bicara Gen Z gitu ya, saya punya rumus bahwa how to find the patient itu rumusnya 4E, 4E gitu. Nomor 1, lakukanlah apa yang easy. Karena easy buat saya belum tentu easy buat orang lain gitu. Karena once ini easy, oke. Let's say Ronaldo tuh kalau disuruh masak mungkin nggak easy gitu. Tapi buat dia easy untuk bermain bola ya easy buat dia gitu. Jadi saya selalu menggunakan rumus, oke, this is easy for me. Ya itu lumayan ada hints gitu ya bahwa this is patient. Yang kedua itu enjoy doing something. So, Jadi saya sudah menyadari bahwa dari kecil itu passion saya adalah menghibur orang Om. Apapun itu bentuknya. Gitu. Jadi saya dulu pemain gitar gitu ya, main band, pengen ngehibur orang, main sulap, pengen ngehibur orang. Even saya menyampaikan ini sebetulnya pengen menghibur sih gitu. Dalam artian passion hiburan ini untuk, jadi gini, saya tuh sangat bahagia ketika orang merasa terhibur dengan apa yang saya lakukan gitu. Nah itu my enjoy gitu. Nah yang ketiga disebut excellent. Jadi kalau udah easy-nya dapat, enjoy doing that gitu ya, excellent di situ. Nah saya nggak akan khawatir bahwa yang terakhir yang disebut earning itu pasti datang gitu. Karena saya lebih memilih untuk mengambil pekerjaan yang uangnya tidak banyak, tapi yang saya lebih cintai gitu. Karena ketika saya mencintai dan melakukan apa yang saya cinta, saya jadi master di situ. Dan endingnya uang akan ngikutin gitu kira-kira Om, kalau teorinya gitu. Nah jadi balik ke pertanyaan tadi, memang ini pertanyaan Gen Z itu banyak banget. Gimana sih Kak, kalau di seminar-seminar gitu ya, gimana sih cara untuk menemukan passion? Ya jangan lupa juga bahwa sangat perlu untuk considering kita melakukan sesuatu yang kita cintai, yang kita enjoy. Karena Om Salim banyak banget loh orang hari ini yang terpaksa melakukan pekerjaannya dengan tidak bahagia gitu Om. yes. Gitu sih kira-kira. Saya tanya ya, menurut kamu, apa misalnya satu hal yang abstrak tadi yang saya omongkan untuk anak-anak muda misalnya, atau ini juga pertanyaan untuk Abu kali ya, apakah loving one's country itu kan nggak perlu nationalistic, nggak perlu chauvinistic kan? Iya. Just love your country like that. Itu natural atau cultivated? What do you think?
gimana Ini ya? kalau dari pengamatan di umur-umur yang Gen Z sekarang ya, umur berapa tuh 20-an itu, Iya. ya mereka pemikirannya tentunya masih kayak mau menempuh karir, Betul. ingin beli rumah, ingin jalan-jalan gitu kan, ingin balance antara work dengan ini. Jadi saya nggak tahu ya, maksudnya kayak nggak melihat tentang bagaimana saya berkontribusi ke negara, bagaimana saya mencintai negara, tapi masih egosentris sih, masih seperti itu gitu banyaknya ya. Yang saya lihat. Mementingkan hal itu kan nggak salah kan ya? Ya, karena memang stage-nya kalau yang kemarin ada yang dibahas ya, yang Maslow itu ya, memang masih memikirkan itu tadi ya, Yes. memikirkan apa namanya, bagaimana tadi raga ya. Berarti kan rumahnya gimana gitu. Jadi masih di situ, sehingga fokusnya memang ke situ. Tapi banyak juga yang memulai mempertanyakan, saya pengennya tadi melakukan yang saya cintai nih gitu. Betul. Tapi pengennya very smart. dibayar banyak gitu. Pokoknya gitu. Iya, iya. Kalau menurut Abu, mencintai negara gitu. Saya ini pengen bantuan itu dalam arti kata gini. Karena pada waktu saya kecil, saya ini betul-betul bangga sekali dengan negara ini. Dengan segala perjuangannya. Saya ngerasakan negara ini miskin dulu. Saya masih ingat ngantri di koperasi ambil sembako. Itu semua. Dan lampu ini di Semarang waktu itu loh. Giliran. Nggak selalu ada. Tapi justru mungkin ya karena presidennya ya. Yang menunjukkan bahwa ada kecintaan pada tanah air. Ya sekarang diceritakan beliau itu gini, but at that time it's just appreciated so much gitu loh. Ya. Makanya dulu ya lucu loh, kakak saya dua ini misalnya belajar main tenis, saya nggak mau main tenis loh. In principle karena itu olahraganya orang Belanda. Oke. Sampai seperti itu makanya saya ingin menemukan is it me atau apa gitu loh. Iya, Saya iya. kepengen apa sedikit dukungan gitu. Jadi nggak aneh gitu loh. Tapi dulu memang benar apa seperti, tapi sampai sekarang pun saya juga bangga ding. Cuman bukan bangga, sebenarnya bangga is not a good word, right? Saya juga rejoice in our progress. Pasti kita progress banyak sekali. Negara ini banyak sekali. Dengan segala tantangannya, rakyat segini banyaknya juga nggak gampang. Betul. Ya, dan kita, makanya let's just do whatever we can. Untuk Oke. tadi, ya. Yang penting berproses sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, karena banyak orang Om yang sangat concern dengan kehadiran Gen Z ini seperti strawberry generation misalnya. Strawberry generation itu like si strawberry itu kan good things, lihatnya bagus tapi lembek gitu. Dia tidak tough gitu. Nah itu kan istilahnya gitu. Tetapi kita juga tidak boleh lupa bahwa terjadinya generasi Z itu datang karena model yang diciptakan oleh orang tuanya gitu. Kan semuanya impact karma lah ya kalau kita balik bahwa Gen Z ada karena orang tuanya ada karena orang tuanya. Jadi maksud saya semuanya memiliki apa ya tanggung jawab bersama untuk cultivating everything gitu. Tapi juga mungkin loh, dibarengi dengan perkembangan teknologi yang luar That's it. biasa cepatnya. Iya betul, betul. Iya kan, makanya jadi tantangannya beda nih. Beda, Kan? betul. Tantangannya beda. Saya dulu nggak banyak yang bisa kita kerjakan kecuali just main-main dengan anak-anak di jalanan saja gitu. Dan saya besar di Jalan Keranggan di Semarang ini. Yang dari Semarang mungkin juga tahu tadi Pak Sukiat mungkin juga dari Semarang ya. Apa Jalan Keranggan ini interesting. Di sebelah, jadi di sebelah utaranya rumahnya besar-besar, di pinggir trotoar ini ditanam pohon asem. Rumah yang salah satu yang paling besar dijadikan pusat haji Indonesia sebelum diberangkatkan karena besarnya. Semuanya ada big birds, ada porch, baru rumahnya gede. Di sebelah selatan di mana saya tinggal, rumahnya ini rentetan lebarnya 4 meter. Tanpa jendela satu rentetan begini. Jalan gini apalagi pohon,
ini jalannya ini untuk lewat saja. Tapi karena ada ini lintu, tritisan semacam ini ya, itu kalau malam ini dibuat tidur orang-orang homeless di sana, yang paginya jadi kuli, jadi pegawai. Jadi kita kenal dengan mereka. Jadi kita malah seperti keluarga. Kita kenal kalau ada apa-apa, mereka tinggalnya di depan rumah kita, di dalam. Jadi di dalam hati saya kecil sudah merasa bahwa it's okay. Tapi kita punya the same potential. Oke. Kita nggak pernah merasa apa minder atau apa karena itu, dan nggak pernah iri juga. Tapi memang lebih fun playing with the kids on outside karena lebih rough, lebih free. Orang tuanya juga agak repot, tapi bukan berarti kita dilatih, tapi lebih gini. Jadi terbentuknya itu mungkin macam-macam ya, mungkin terbentuknya macam-macam. Makanya sekarang makanya saya sangat hati-hati bilang ini Gen Z atau apa. Mungkin saya cerita ke Abu ya, pekerjaan saya di Australia ini merawat orang-orang tua. Yeah, so we do residential care, dan saya bisa lihat ini juga semacam dharma ya, untuk dulu mulainya kepingin hanya buat satu gitu. Terus bikin lagi. Sekarang ini kita merawat 515 orang. 515 orang. Yes. Pada orang. No, bukan minta tepuk tangan dia. Saya makanya agak repot, karyawannya 800-an. Ya, satu gini. Yang urus ada timnya, tapi at the end, at the head ini saya yang responsible di sana. Dan saya tahu, saya bisa amati orang-orang yang pada waktu saya bisa menyimpulkan hal yang paling berat buat orang tua ini kalau kita merasa kita tidak lagi berguna. Right? Tidak lagi dibutuhkan. Makanya saya ingin pesan ke kalian, kalau kalian yang masih punya orang tua, entah butuh tidak butuh, sering minta dimasakan, minta di apa, just do something, let them do for you. Dan jangan bilang kalau dikasih, jangan Pak, ngerepotin, kita sudah punya banyak, terimalah. Untuk sebab paling sukar, saya lihat sendiri, how hard to be old, di mana kamu tidak lagi bisa memberi. Apalagi untuk kita. Dan yang kedua tadi, ternyata mereka yang sangat masih bahagia, ini yang dari muda mungkin ya, sudah merasa bisa menerima apa adanya. Right? Seperti yang tadi kita ceritakan, realita tadi, you nggak usah benturan gitu, biasa, just to get. Ternyata bukan kekayaanmu, ternyata bukan kesuksesan anakmu, ternyata bukan apa, but to do this. Makanya pernah enggak maksud saya, dan sekarang ini changing. Yang dulu waktu saya mulai 30-an tahun yang lalu, dengan mulai seperti ini. Sekarang ini yang datang ini yang namanya baby boomers. Baby boomers ya? Nah, the baby boomers itu biasa berani bayar, asal dia dapat apa yang they wanted. Quite healthy. The thing is different. Expectation-nya beda. Dan jadi saya bisa lihat gitu loh, bahwa ternyata apa yang kita kerjakan di sini ini ya, ini nanti akan menentukan loh kualitas masa tua kita. Apa yang Abu katakan, you very smart in doing what you like, and enggak sebab ternyata nantinya ini how much you do for others. Ini yang paling betul nih, dari yang tua, yang para sepuh ini, mereka justru yang biasa helping others, yang biasa berbuat apa-apa itu yang paling ceria, yang paling benar. Betapapun dia sakitnya, it's okay, not complaining and all that.
in doing that. Jadi menurut saya ya terutama anak-anak mendidik anak-anak yang in the formative years dengan ada yang bisa melihat ke orang tua ya the sample mengenai orang tua, tapi ada beberapa hal yang mau tidak mau harus dilatih seperti yang your own journey. It's such a valuable experience. Yes. Ya, ini how to actually nanti to pass on. Ini you have to find a way. Okay. And doing that karena it's worth doing seperti ini. Makanya kalau ngomongkan dia, jangan give up on your children dalam arti kata lalu kita assume ya itu sudah umurnya seperti ini udah. Just dan saya bukan kepingin sok jadi orang tua ya. Saya anaknya cuma 3, right? Sekarang yang paling tua ini umur 44 tahun ini. Anak saya yang kedua ini 3 tahun, terus yang paling kecil 2 tahun di bawahnya, hampir umur 40. Dan berarti merasa I've done my duty gitu ya untuk doing this. Dan juga saya juga masih menyempatkan waktu doing the business dengan yang di Panti Jompo dengan sibuk, dan juga masih bisa paling tidak karena takut dimarahi Mbak Dani ya makanya atau Ria makanya bisa menyempatkan datang ke sini dan rewardnya luar biasa ketemu kalian. Jadi menurut saya hidup itu jangan takut mengenai kebisaan yang bisa kamu gunakan seperti yang aku katakan, menghibur yang lain atau migunani itu prapendian. Please believe it that it works. Jadi apapun yang kita lakukan, we do it like that and it works. Oke. Ya. Thank you Om. Ya. Ini tepuk tangan lah boleh lah ya. Ini jadi orang tua ini. Jadi orang tua. Tapi ini pertanyaan yang complicated yang terakhir ini sih Om. Kemarin Om Salim bilang reinkarnasi bukan masalah jadi gini, jadi gitu dan seterusnya. Tapi stop sampai di situ gitu. Okay. Nah, mungkin Bu Eva ini curious gitu. So what the real reincarnation gitu. Silakan Om. Oke. Pertama yang saya ingin rectify itu the term itself. Reincarnation ini dari kata Inggris tentunya, lalu jadi reinkarnasi. Nah, konsep reincarnation ini dalam Buddha Dharma is definitely not that. Kata Sanskerta yang digunakan untuk menerangkan reincarnation itu punar bawa. Punar bawa. Bawa itu menjadi becoming, punar ini kesenambungan atau it's okay like that ya. Jadi yang ada ini kesinambungan keberadaan. Ya. Yang ada ini kesinambungan keberadaan yang jadi sini. Tapi sebagai Salim will never reincarnate. Cerita mengenai Salim ini finish. Kalau ininya yang tadi Abu katakan yang raganya ini selesai, cerita ini selesai. Nah di sini ada bedanya. Tadi Abu mengatakan kita akan pulang kembali. Ya. Kalau dalam Buddha Dharma itu begitu atau tidak, ini tidak begitu diurus. Tapi kalau kita terus yang di sini beres, terus saya ini entah pulang kembali atau terus mesti beres. Oke. Semacam itu. Bahkan dikatakan mungkin juga ada from since beginner's time. Jadi tadi saya katakan kan ya, misalnya kematian, makanya setuju sekali. Jadi dalam Buddha Dharma, acknowledging kematian dan kelahiran sebagai satu paket, it's crucial. Sebab kalau kamu hidup semacam itu, lalu selama hidup ini kita akan lebih bertanggung jawab tentang kualitas hidup ini. So that is one. Nah, mengenai
keberadaan tadi yang saya sebut, kematian itu pasti, waktunya tidak pasti. Kamu kalau pergi kamu akan sendiri dan you leave everything. I didn't say that there is except tilasan-tilasan yang ada di dalam stream of consciousness. Dikatakan yang pindah ini bukan ruh Ya. atau bukan jiwa, tapi ada kesinambungan keberadaan, kesinambungan consciousness ini. Oke. Seperti api lilin ini kalau nyala kan sebetulnya mati hidup gitu, all the time like that. Jadi ini tidak nyala terus kan ya, ini artinya juga seperti itu. Dan satu hal lagi, saya tertarik sekali tadi yang mengatakan bahwa yang tidak berubah-ubah, ya, yang concern di sini dalam Buddha Dharma itu there is no such thing yang tidak berubah, termasuk yang penerusan tadi. Karena yang terus tadi itu seperti api lilin, sebetulnya berubah-ubah, just keep changing, right? Ya. Nah, makanya dengan dibawanya hal-hal semacam ini, yang lain-lainnya ditinggal, apakah tidak masuk akal kalau selama hidup yang diurus yang mau dibawa nanti? Yang mau dibawa nanti adalah tilasan-tilasan tingkah laku kita atau makanya kamu kalau berbuat kebajikan dan sebagainya, that's you carry. Kreditnya tetap deh, kamu nggak usah buka account baru. You straight you go that. Tapi salimnya berhenti, totally. Makanya dulu waktu si salim ini lahir, kredit card kita sudah ada kreditnya nih dari yang dulu. Entah ini seperti itu atau tidak, tapi ada gunanya bahwa kita ini bersyukur, berterima kasih kepada orang sebelumnya nih. Lalu kita juga bisa ngomel loh. Lah dulu yang berbuat mereka kok saya nerima karmanya gitu misalnya. Kadang-kadang ada orang mengatakan gitu. That's also based on misunderstanding juga. Tapi intinya punar bahwa keberadaan ini akan berlanjut terus, Eva. Tapi reinkarnasi Eva finish when you finish. Salim finish when it's finished. Seperti kalau dan kehidupan kita sendiri pun saat ini sebetulnya seperti itu. Makanya agak beda sedikit pandangannya dari kalau tadi Abu mengatakan ada yang tetap ya umur 5, umur gitu. Di Buddha Dhamma ada yang tetap ini kayak api lilin tadi. Yang itu bukan sudah tidak nyambung dengan yang ini loh. Oke. Iya, tapi meskipun ada kesinambungan tapi gitu ceritanya. Nah, ini ada plus and minuses tentang itu dan yang menurut saya yang big plus ini bahwa at any given time ini kita ini sebetulnya has very little chance sebetulnya untuk punya the so-called free will karena di belakangnya badannya kebiasaan kita semua ini luar biasa sekali mengondisikan apa yang akan kita putuskan. Ini kok luar biasa. Nah, makanya kadang-kadang kita merasa hopeless. Makanya kadang-kadang ya sudah itu nasib. Nah, ada kan apa kata-kata Jawa terimo pandum, ya seakan-akan kamu menyerah itu sebagai nasib begitu. Tapi bisa juga diartikan terimo pandum itu ini lo realitanya. Oke. Aku gelem. Tujuannya ke situ. Bukan ngomong ya sudah kalau memang gini saya nggak usah. Tapi dengan aku gelem dibarengi dengan migunani tumraping lian ini, selanjutnya you take charge begini. Jadi Borobudur ini message-nya sangat positif untuk hidup, sangat positif. You do that. Yes, there's challenging in life doing that, but makanya diceritakan di Jatakai
yang dulu kelinci, yang dulu ikan, yang dulu apa. Ini something message ya bahwa sebetulnya nggak soal kamu jadi apa atau apa kiri. Tapi kalau kamu jadi ikan ya agak terbatas gitu, nggak bisa. Yang jelas nggak bisa main sulap. Ya, nggak apa-apa. Tapi, but it's nice. Makanya coba kita bayangkan bisa ketemu semacam ini langka sekali kan ya. Iya. Bisa tertawa-tawa, bisa membicarakan apapun and everything like that. Ketemu keluarga besar. It's so nice. It's so nice. Nah, ini adalah tidak mungkin terjadi kalau tidak ada sebabnya. Sebabnya siapa yang buat? Kita, gitu kan. So. Oke, terima kasih Om Salim. Sekali lagi boleh tepuk tangan. Mudah-mudahan nanti kita bisa perdalam. Dan pertanyaan tadi mungkin pertanyaan terakhir untuk kita sesi ini. Karena mungkin setelah ini ada istirahat sejenak dan kita akan kembali malam. Dan terima kasih Ibu dan Bapak, teman-teman. Semoga mendapatkan sesuatu dari obrolan kita di sore hari ini. Dan kita kembalikan ke Ibu MC, silakan. Terima kasih. Oh, tepuk tangan lagi. Tepuk tangan lagi.